Halo semua, masih dalam series produk digital membuat ide menjadi kenyataan. Di video sebelumnya tentang membuat ide menjadi kenyataan sudah dibahas bahasan pertama, yaitu menetapkan tujuan return on investment. Nanti teman-teman lihat saja video yang pertama tentang bagaimana mewujudkan ide menjadi sebuah kenyataan di bahasan pertama. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di bahasan kedua tentang pola pikir atau mindset. Nah, ini adalah salah satu cover yang sudah dibuat dan prediksi kami sih sekitar awal September mungkin sudah akan dirilis e-booknya, dan juga available, juga ada bukunya jika ingin di pre-order. Itu adalah bisnis bareng anak bersama Cinta dan Papa Faiz. Nah, inilah nanti buku atau e-book yang akan bagian dari video ini. Nah, teman-teman silakan nanti cek di deskripsi untuk bagaimana bisa membeli buku ini yang bagian dari tutorial video ini. Oke, baik. Di bahasan kedua tentang pola pikir atau mindset, kita akan membahas bagaimana kita membuat suatu produk atau suatu ide menjadi kenyataan. Apa saja di pola pikir atau mindset bahasan kedua ini? Yuk, mari kita bahas. Oke, di pembahasan kedua ini kita harus berpikir bahwa semua tidak bisa dikerjakan sendiri, misalkan berhubungan dengan waktu. Nah, untuk buku yang bisnis bareng anak ini bersama Cinta, Mas Faiz juga sebenarnya bagi-bagi kerjaan, bagi-bagi tugas untuk bisa menyelesaikan produk bersama Aisyah ini. Jadi beberapa bagian Cinta yang buat, beberapa bagian saya yang buat. Nah, di bukunya ini dibahas tuntas tuh mana bagian Cinta, mana bagian saya, untuk bisa menghasilkan ide menjadi kenyataan. Dan diskusi-diskusi juga terjadi tuh setiap hari. Apa saja yang harus Cinta lakukan dan apa saja yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, semua tidak, yang bagian topik kedua adalah semua tidak sempurna, ada penyesuaian. Betul. Nanti ketika sudah mendapatkan ide, ketika sudah mendapatkan ide, pasti banyak perdebatan, banyak hal-hal yang didiskusikan. Jadi sudah ada ide, sudah ada yang mau dikerjakan, masih belum sempurna itu. Jadi nanti masih dibahas lagi apa saja yang perlu disempurnakan. Dan ini penting, diskusi penting untuk bisa membuat sempurna itu produknya. Jadi memang ada penyesuaian, ada diskusi, ada komunikasi antara pembuatnya. Kalau di dalam hal ini pembuatnya adalah saya dan Cinta gitu. Nah, yang ketiga adalah dalam pola pikir mindset ini adalah kadang target pembeli berubah di jalan dan jangan kaku. Nah, kebetulan ini nanti akan di launching sekitar bulan September. Sudah kami targetkan sih beberapa pembeli, diantaranya nanti kita lihat apakah ada perubahan target pembeli atau apakah nanti ada penambahan target pembeli. Jadi kita akan coba supaya jangan kaku nanti untuk menjual produk buku ini. Nah, 4, jangan mulai dari target atau ide besar, mulai dari yang kecil aja dulu. Kemudian lakukan penyesuaian, menemukan positioning Anda di pasar. Yes, betul. Nah, di buku ini dibahas tuh bagaimana kami mencari ide-ide kecil dulu, yang kemudian kita lakukan penyesuaian untuk menjadi suatu produk. Jadi ada 3 tipe sebenarnya nanti yang akan dibahas di buku ini, yaitu tipe pemula, tipe penengah, dan tipe terampil. Ya. Jadi memang ide beda orang, beda yang jarang yang pernah menjalankan atau berjualan itu beda dengan orang yang sudah sering jualan. Jadi memang targetnya ide-idenya juga muncul berbeda-beda. Jadi mulai aja yang kecil dulu bagi teman-teman yang baru mulai berbisnis di seri produk digital, kemudian lakukan penyesuaian. Nanti juga kalau misalkan ketemu positioning pasarnya, ketemu target pembelinya, lama-lama juga akan ketagihan tuh buat untuk menjadi ide kecil menjadi ide besar. 5, jika ketemu momentum, manfaatkan. Nah, jika memang pas ketemu pembelian tepat, pasti teman-teman langsung manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pola pemasarannya, kebetulan ini juga sudah di pre-order sebenarnya di beberapa WhatsApp saya, dan sudah ada yang pesan. Jadi memang kalau udah ketemu cara iklannya, terutama cara
siapa yang berminat itu berarti kita sudah menemukan tipe pembeli dan cara memasarkannya. Jadi pada saat itu ya sudah kita manfaatkan saja dengan sebaik-baiknya dan dipercepat bahwa itulah target pasar kita. Jadi teman-teman di bahasan kedua ini pastikan bahwa teman-teman punya partner untuk mengerjakan bersama. Kemudian jika tidak ada sempurna, lakukan komunikasi untuk disempurnakan atau melakukan penyesuaian terkait dengan ide atau produk yang ingin dibuat. Nah, nanti tentukan juga target pembelinya sambil mengerjakan produk itu target pembelinya. Tapi kalau selama perjalanan ada target pembeli, ada penambahan atau perubahan target pembeli, ya kita juga harus fleksibel dan jangan kaku. Dan mulailah dari yang kecil-kecil dulu, karena dari yang kecil biasanya akan muncul ide-ide besar dan target-target besar. Selamat untuk mencobanya. Jadi kita akan bahas di topik kedua bagaimana mencari ide. Sampai ketemu lagi.